Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta membawa segala doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kau
Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami sangat ucap syukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menolong kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan sebagai belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, biarkan firman yang kami pada saat ini yang kami belajar Tuhan Yesus, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami dapat mengerti Tuhan Yesus apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya memberi tema kepada kita semua, yaitu hidup berpegang pada firman-Nya. Hidup berpegang pada firman-Nya. Bagaimana cara kita hidup berpegang pada firman-Nya atau berpegang pada firman Tuhan itu sendiri? Saya akan membagikan beberapa poin untuk kita belajar bersama-sama malam hari ini. Poin yang pertama yang kita belajar bersama-sama adalah percaya pada firman-Nya. Di ayat yang ke-66, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Poin yang pertama adalah percaya pada firman-Nya. Bagaimana cara kita percaya kepada firman-Nya? Yaitu kita percaya sebagai orang Kristen yang percaya bahwa pada dasarnya Alkitab adalah firman Allah. Bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kita mempercayai bahwa firman Tuhan di dalam Alkitab adalah nyata. Kita mempercayai bahwa firman Tuhan ini adalah satu-satunya yang kita percayai sebagai orang Kristen. Kita percaya. Ketika kita percaya pada firman-Nya, kita meyakini bahwa Alkitab kita adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang berkata-kata kepada kita setiap hari. Kita mempercayai firman itu. Kita meyakini bahwa firman yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan untuk kita semua. Tentu saja kita harus mempercayai. Kenapa kita harus mempercayai? Karena hidup kita sebagai orang Kristen harus mempercayai apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab itu. Alkitab kita saat ini, Alkitab kita adalah firman Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mempercayai bahwa firman Tuhan adalah nyata di dalam kehidupan kita? Kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan juga melakukan perbuatan yang baik.
Dia baik dan berbuat baik. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan juga berbuat baik dan sangat baik untuk kita. Kita ada sampai saat ini karena kasih Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan memelihara kita. Artinya ada suatu hal yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan hal yang Tuhan inginkan. Kita harus mempercayai sepenuhnya firman Tuhan itu. Firman Tuhan ini, Alkitab kita itu harus nyata. Artinya nyata. Firman Tuhan ini nyata di dalam kehidupan kita. Ketika itu kita mempercayai bahwa firman Tuhan ini nyata di dalam kehidupan kita. Kita juga harus melakukan, yaitu kita sama seperti Tuhan, berbuat baik dan baik. Berbuat baik dalam hal apa? Kita berbuat baik, artinya dalam berperilaku kita juga sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya akan firman-Nya. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mempercayai firman Tuhan itu, tapi Tuhan juga ingin kita melakukan perbuatan yang baik. Poin yang kedua yang saya bagikan kepada kita pada malam hari ini, yaitu tetap tidak berubah. Ayat 69b, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Artinya kita tetap tidak berubah. Tentang ini semua menyangkut tentang hati kita kepada Tuhan, kepercayaan kita, pendirian kita, kesetiaan kita kepada Tuhan tidak berubah. Kita melihat di ayat 9a, dia berkata di sana, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Artinya orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, mengatakan hal-hal yang tidak baik, berdusta. Tetapi dia berkata di ayat 9b, 69b berkata, tetapi aku dengan segenap hati akan memegang titah-titahmu. Artinya kita sebagai orang yang berpegang teguh, kita sebagai orang yang berpegang pada firman Tuhan, yaitu tidak berubah. Kita tetap percaya, meyakini, kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada firman-Nya. Kesetiaan kita untuk belajar firman Tuhan. Kesetiaan kita memiliki pendirian, iman kita kokoh, tidak bisa digoyahkan orang lain. Orang lain tidak bisa menggoyahkan kita. Artinya tidak berubah sama sekali. Jadi Tuhan ingin kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Kita memiliki iman yang kokoh, pendirian kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita melakukannya juga. Memiliki pendirian itu, kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu poin yang kedua yang saya bagikan kepada kita malam hari ini. Poin yang ketiga yang saya bagikan kepada kita adalah firman itu menjadi kesukaan. Artinya ketika kita percaya, tadi poin pertama percaya pada firman-Nya. Poin yang kedua tetap tidak berubah. Dan ketika kita percaya dan tidak berubah, kita juga suka dengan firman itu. Suka dengan firman yang ada saat ini, Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan, memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Belajar setiap hari. Tidak bosan, senang, suka. Kita melihat di ayat 70 berkata di sana, hatiku mereka tebal seperti lemak, tetapi aku Tauratmu ialah kesukaanku. Artinya kita suka, ada suatu kegirangan di dalam hidup kita, ada suatu kegembiraan untuk kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap suka dan senang dengan firman Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Mari kita belajar firman Tuhan ini setiap hari. Bukannya hanya sekali, bukannya 2 kali, tetapi setiap hari Tuhan mau kita belajar untuk tak percaya.
Mari Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap percaya dan tetap belajar firman Tuhan, sehingga kita hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini di mana kami belajar firman Tuhan, bagaimana sikap kami sebagai orang Kristen, bagaimana hidup kami berpegang teguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman singkat ini. Biarkan firman singkat ini Tuhan Yesus dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.